Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di channel Ibu Dita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta tetap semangat menjalani aktivitas. Di video kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah sekaligus kita mencintai Al-Quran. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan menanyakan satu hal kepada kalian. Misalkan kalian akan pergi ke sekolah, tapi kalian tidak tahu alamat sekolah tersebut. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, berarti kalian harus memakai suatu alat untuk menunjukkan arah ke tujuannya, yaitu ke sekolah ya. Nah, jika hidup tidak memiliki arah yang jelas, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hidup ini harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Lalu siapakah yang mengetahui arah dan tujuan hidup yang paling benar itu? Ya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha menciptakan dan Maha mengetahui segalanya ya. Maka dari itu Allah menurunkan wahyunya kepada para utusannya atau para rasulnya untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih kitab suci yang ada itu hanya 4 sedangkan nabi itu ada 25? Nah, jawabannya adalah karena tidak semua nabi itu bertugas untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Nah, ada beberapa nabi itu yang hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul itu barulah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kita ketahui itu makanya hanya ada 4 kitab suci, yaitu yang nanti akan kita bahas setelah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa sih iman kepada kitab Allah itu? Nah, iman kepada kitab Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Nah, ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan sebuah anugerah bagi manusia. Mengapa? Ada yang tahu nggak anak-anak? Karena manusia itu dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalam kitab tersebut ya. Nah, kitab-kitab Allah juga dapat memberi jalan keluar terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, dengan adanya kitab-kitab Allah juga, manusia dapat membedakan mana yang benar, hak, dan mana yang salah atau batil. Mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Nah, yang pertama ini ada kitab Taurat yang diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa. Nah, yang kedua adalah ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Selanjutnya ada kitab Injil yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Nah, kurun waktunya pada tahun 611 sampai 632 Masehi kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang mari kita bahas satu persatu ya mengenai rincian dari kitab-kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, nama Taurat ini berarti hukum atau syariat. Pada zaman itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Nah, karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Adapun pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah
perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Yib. Nah, dikisahkan bahwa rakyat di wilayah kerajaan Nabi Daud itu hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Akan tetapi suatu hari ada beberapa masyarakat di kota Ailah yang masyarakatnya itu berprofesi sebagai nelayan. Mereka ingin mengganti hari ibadah menjadi hari Sabtu. Nah, perkara penggantian hari ibadah ini menjadi perdebatan dan akhirnya ada 3 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang sadar bahwa tidak boleh mengganti hari ibadahnya. Yang kedua, ada kelompok yang menentang dan mereka itu tetap kekeh atau tetap berpegang teguh untuk mengganti hari. Dan yang ketiga, ada sekelompok orang yang bingung untuk memihak ke kelompok yang mana. Nah, mereka ternyata mengikuti kelompok yang menjanjikan harta dan kekayaan dunia pada mereka. Tindakan Bani Israel ini membuat Allah SWT murka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Daud untuk melarang orang-orang melaut pada hari Sabtu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani, dan kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan zamannya, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran ya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang biasa kita ketahui sehari-hari ya, kita mengaji Al-Quran. Nah, kitab suci ini diturunkan sebagai penyempurna dan memberi pembenaran dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Wahyu pertama yang turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-3, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril di Gua Hiro. Nabi Muhammad pun gemetaran karena beliau tidak bisa membaca, sehingga akhirnya turunlah ayat ini. Di dalam Al-Quran kandungannya sangat komplit ya. Nah, beberapa pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran diantaranya adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, ya ini berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, ibadah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir adalah tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang umat terdahulu. Nah, kitab-kitab Allah yang terdahulu seperti kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia pada masa itu atau pada masa sebelum turunnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah sebagai kitab suci umat Islam sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam sejak pertama kali diturunkan hingga akhir zaman kelak. Al-Quran juga diturunkan tidak sekaligus kepada Rasulullah, melainkan sedikit demi sedikit, yaitu bertahap dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun ya. Jumlah suratnya ada 114 surat dan terbagi kepada
surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan pada saat Nabi masih di Mekah, dan surat Madaniyah yang diturunkan pada saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Selanjutnya perbedaan antara kitab dengan suhuf. Nah, kalau kitab itu biasanya sudah dibukukan ya, jadi lembaran-lembaran kertasnya itu sudah dibukukan menjadi sebuah buku atau kitab, sedangkan suhuf itu masih berbentuk lembaran. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, yang pertama isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf, yang kedua bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adanya kitab-kitab tersebut, yaitu yang pertama bisa memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah, menjadi pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran atau suatu hukum, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu, juga dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Selanjutnya, mensyukuri segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hikmah petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Lalu memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai bahkan orang lain yang bukan pemeluk agama Islam, dan meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, musibah yang menimpa pada dirinya. Sampai di sini ada yang belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang Ibu sediakan di bawah Google Classroom ataupun di kolom komentar YouTube ini ya. Mudah-mudahan semua materi yang telah kita pelajari hari ini mudah untuk diserap, dicerna, dan juga diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hada, astaghfirullana walakum. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.